Peringatan akan Di sejumlah terjadinya daerah bencana tidak krisis ditemukan pangan global. adanya susu sebagai salah satu menu dalam makan bergizi gratis. Untuk mendorong agar setiap daerah punya satu tidak boleh Bagi yang belum kelaparan. nanti pelan-pelan seiring dengan pertambahan Rakyat populasi kita, dan juga program anak-anak kita harus makan bagus. begitu dikasih susu. Halo guys, kalian tahu nggak? Sekarang pemerintah lagi gencar banget dengan program makan bergizi gratis. Tujuannya, biar anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Nah, masalahnya, kebutuhan pangan hewani kita masih jauh lebih besar daripada produksinya. Jadi sering banget harus impor. Kalau kita mau mandiri, solusinya sederhana. Kita harus meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, salah satu cara paling keren adalah lewat teknologi inseminasi buatan alias IB. Dengan IB, peternak bisa dapetin keturunan dari pejantan unggul tanpa harus bawa-bawa pejantan ke kandang betina. Jadi lebih hemat, lebih aman dari penyakit, dan kualitas anakannya pun bisa lebih bagus. Bayangin, dengan satu pejantan unggul, ribuan betina bisa dibuahi. Efisien banget kan? Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang memproduksi semen beku dari pejantan-pejantan seperti ini? Jawabannya, BIB Lembang. BIB Lembang merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Lokasi BIB Lembang berada di Jalan Kayu Ambon, nomor 78, Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Permentan nomor 12 tahun 2023, tugas BIB Lembang adalah produksi, pemasaran, pengujian, sampai jaga kualitas semen beku. Jadi, bisa dibilang BIB Lembang ini backbone-nya program IB di Indonesia. Produk mereka dipakai peternak di seluruh Indonesia, dari sapi potong sampai dengan sapi perah. Jadi, kalau kita makan daging atau minum susu lokal, kemungkinan besar ada andil semen beku dari sini. Sekarang, kita bahas bagian paling menarik. Gimana sih cara semen beku diproduksi di BIB Lembang? Pertama, semua dimulai dari pejantan unggul. Mereka nggak bisa sembarangan, harus lolos kriteria dari Permentan nomor 10 tahun 2016, yaitu sehat, bebas penyakit menular, dan rutin dicek kesehatannya. Punya silsilah jelas, libido tinggi, dan kualitas semen segar dengan motilitas minimal 70%, serta abnormalitas maksimal 20%. Nah, setelah lolos seleksi, barulah semen pejantan bisa diproduksi. Prosesnya sesuai RSNI tahun 2024. Stepnya kayak gini. 1. Penampungan semen menggunakan alat yang namanya artificial vagina. Pejantan dipandu oleh tenaga ahli agar prosesnya aman. 2. Evaluasi makroskopis. Dicek volumenya, warna, pH, sampai aromanya. 3. Evaluasi mikroskopis. Lanjut dicek motilitas massa, motilitas individu, konsentrasi sperma, viabilitas, sampai tingkat abnormalitas. Kalau hasilnya oke, baru masuk tahap berikutnya. Di laboratorium itu ada pengujian pemeriksaan semen segar, kemudian pemeriksaan sebelum dibekukan, dan juga ada pemeriksaan setelah dibekukan. Kalau pemeriksaan semen segar itu dilihat konsentrasinya pakai alat namanya potentiometer, kemudian bisa semen segar juga pakai mikroskop, ada juga pakai kasak gitu ya, pakai alat namanya kasak. 4. Pengenceran semen. Semen ditambah media pengencer standar yang berfungsi memberi nutrisi, melindungi sperma, dan bikin sperma bisa tahan di suhu rendah. Proses pengenceran dilakukan secara bertahap, yaitu pengenceran dengan pengencer A perlahan melalui dinding tabung, tabung dibalik secara hati-hati untuk memperoleh campuran yang homogen. Selanjutnya, semen yang telah diencerkan direndam bagian bawah gelas tabungnya dalam water jacket dan disimpan dalam cool top untuk dilakukan ekuilibrasi pada suhu 4 derajat Celcius selama 4-5 jam. Tahap ini bertujuan untuk membatasi pergerakan spermatozoa sekaligus menurunkan suhu secara bertahap. Pengenceran tahap 2 dilakukan menggunakan pengencer B secara bertahap, atau 2 kali penuangan atau setara dengan 2 kali setengah takaran dengan jeda antar takaran kurang lebih 30 menit agar spermatozoa dapat melakukan penyesuaian dengan lingkungan pengencer. Kalau pemeriksaan sebelum dibekukan itu dilaksanakan setelah diencerkan, jadi setelah ekuilibrasi gitu ya, diuji lagi. 5. Filling and sealing. Filling and sealing adalah proses pengisian semen yang telah diencerkan ke dalam straw dengan menggunakan alat yang bekerja otomatis. Proses ini dilakukan di dalam cool top. Setelah semua semen sudah masuk ke dalam straw melalui proses ini, tahapan selanjutnya melewati proses racking atau perhitungan straw di atas rak. Straw yang terisi semen cair disusun pada rak dan dihitung jumlahnya di dalam cool top.
Selanjutnya, proses pembekuan. Pembekuan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pre-freezing dan freezing. Proses pre-freezing merupakan proses awal dalam pembekuan semen sebelum straw dimasukkan ke dalam nitrogen cair. Pada tahap ini, straw beserta rak ditempatkan di dalam digit cool, yang pada prosesnya dimulai pada suhu 4 derajat Celcius sampai dengan minus 140 derajat Celcius selama 7 menit. Pendinginan secara bertahap. Proses pembekuan dilakukan dengan mencelupkan straw ke dalam storage berisi nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Setelah proses pembekuan selesai, straw disimpan pada kanister menggunakan goblet dalam kontainer berisi nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat Celcius. Kalau straw masing-masing bowl diambil dan dipisahkan, penyimpanan untuk digunakan pada tahap post-thawing motility. Kemudian setelah itu, kalau setelah dibekukan juga ada pemeriksaan namanya post-thawing motility dan juga konsentrasinya gitu ya. Jadi dilihat kalau PTM post-thawing motility itu minimal motilitasnya itu 40%. Kemudian konsentrasinya kalau untuk sapi 25 juta, sapi dan kerbau ya, kalau kambing dan domba konsentrasinya itu minimal 50 juta. Kalau semen beku itu disimpan pada suhu min 196 derajat Celcius. Tujuannya untuk diawetkan gitu. Sepanjang dia terendam dalam nitrogen cair gitu ya, dia akan tahan berpuluh-puluh tahun meskipun sapinya sudah mati. Setelah itu, semen beku ini didistribusikan dengan standar mutu internasional sesuai ISO 9001 tentang standar mutu. Semua dicatat dan diawasi. Nah, kalau peternak mau akses produk BIB Lembang, gampang banget. Bisa lewat website resmi BIB Lembang atau pakai aplikasi Sijalu, Sistem Informasi Pelayanan IB Nasional. Jadi bisa pesan online, resmi, aman, dan langsung dari sumbernya. Jadi guys, kalau kita pengen program makan bergizi gratis ini sukses, kuncinya adalah punya pasokan pangan hewani yang cukup. Dan di balik itu semua, ada peran besar teknologi inseminasi buatan dan BIB Lembang. So, dukung produk dalam negeri, dukung peternakan lokal, dan jangan lupa, kalau butuh semen beku resmi, langsung ajak ke BIB Lembang atau Sijalu. See you in the next video. Bye-bye!